سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarakah, syahrul maghfirah, syahru itqum minan nari wa syahru bikulli afdhali amal. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa idni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Shadakallah wa sadaqa nabihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur tercurah kehadiran Allah yang Maha Ghafur. Di pagi hari ini tepatnya kita berada di bulan Ramadan, insyaallah saum yang ke-10 hari. Tidak ada satupun harapan kita dalam menunaikan ibadah saum kecuali kita bersama-sama ingin meraih tingkat dan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam tercurah kepada manusia pilihan Allah. Beliau lahir di dalam keluarga yang sangat penuh dengan kedamaian. Keluarganya yang sangat romantis. Keluarganya orang-orang yang terhormat. Keluarganya orang-orang yang sangat diperhitungkan yang berada di Bani Quraisy. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kakek yang sangat terhormat, yang sangat sohor mungkin bahasanya sekarang, yaitu Abdul Muthalib. Paman-pamannya pun hebat. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abbas. Ini orang-orang hebat, Pak, bukan orang biasa. Kalau orang berbicara tentang Abu Jahal, nama sesungguhnya adalah dulu namanya Abul Hakam. Kalau ada persoalan hukum yang sulit, maka Abu Jahal inilah yang menyelesaikan hukum. Kalau berbicara tentang kemudian kebijakan dan sebagainya, Abu Lahabnya orangnya. Jika seandainya berbicara tentang ketangkasan, kehebatan dalam bermain di lapangan, di hutan, itulah yang bernama Abbas dan Hamzah. Pun demikian jika berbicara tentang perekonomian, bagaimana menata kehidupan, itulah Abu Thalib. Sungguh luar biasa, paman-paman Rasulullah ini orang-orang yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tapi sayang, seribu sayang, Rasulullah ketika dilahirkan dalam kondisi masyarakat yang jahili, Allah lahirkan di dalam kondisi yang dimana mereka orang-orang hebat secara keilmuan, hebat secara keharmonisasian, hebat mungkin mereka secara kehidupan, tapi lemah dalam bidang akidah. Dan Muhammad dilahirkan dengan tujuan minad dulumati ila nur. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati wa tahsis takmir Masjid Jami Al-Muhsinin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan para takmir DKM dan seluruh jajarannya Allah berikan limpahan rahmat dan karunia di hadapan Allah. Kalau Bapak pernah membaca dalam hadis qudsi, sesungguhnya orang-orang yang mentakmir masjid ini itu adalah mereka yang menggerakkan untuk menuju surga Allah. Maka pahala mereka akan sangat besar sebenarnya. Jangankan kemudian mengatur dan membuat manajemen masjid begitu indahnya. Pak, datang ke masjid, ngambil saja kotoran satu, cukup bisa menggugurkan dosa kita. Subhanallah. Yang sama-sama kita hormati wa tahsis
umaro yang ada di lingkungan Masjid Jami Al-Musinin, mulai RT-nya dengan pengurusnya, RW-nya dengan pengurusnya. Kita doakan semoga mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu tahsis wa tahsis untuk guru semua kita, Al-Ustadz Haji Yayan Amirullah yang dirahmati Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang saum. Ayat ini sudah familiar hadirin, dan insya Allah kita hafal. Al-Baqarah 183 ini mulai Ustadz ini memasuki Ramadan sampai nanti menjelang akhir Ramadan dibaca terus. Dan memang ini yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan saum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya nggak akan membahas tentang terjemahannya, tapi saya akan ambil salah satu bagian di belakangnya. Ternyata orang-orang yang beriman diperintahkan wajib berpuasa pada zaman Muhammad. Sebelumnya tidak ada perintah puasa, Pak. Telah ada Allah wajibkan kepada umat yang sebelumnya. Satu contoh, Allah wajibkan kepada umat Nabi Daud alaihissalam. Umat Nabi Daud alaihissalam berpuasa itu sebulannya itu 15 hari. Sementara dilakukan selama-lamanya selama 1 tahun. Kira-kira Nabi Daud alaihissalam berpuasanya berapa bulan dalam setahun, Pak? 6 bulan. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Itu menjadi risalah kewajiban bagi Nabi Daud alaihissalam bersama umatnya. Pun demikian di zaman Musa alaihissalam, ketika Musa berpuasa, Allah perintahkan Musa berpuasa 1 bulan. Musa kemudian merasa giginya kemudian bau, tidak nyaman, gosok gigi. Tadinya mau membatalkan, kata Allah sempurnakan ya Musa 40 hari. Musa berpuasa 40 hari, Pak. Tapi umat Muhammad enteng, Pak. Berpuasa kita hanya dilakukan selama 1 bulan, selama 1 tahun. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata puasa ini bertujuan tiada lain adalah kalimatnya la'allakum tattaqun. Kata santri, kalimat la'allakum ini lamnya itu lam litaroji. Hurufnya huruf litaroji, penuh pengharapan. Jadi orang yang berpuasa bertujuan mengharap kepada Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Yang namanya harapan, Pak, yang namanya keinginan dan tujuan. Saya ingin tanya, Bapak kemudian mau jadi orang kaya, apakah cukup hanya berpangku dahu? Apakah hanya cukup dengan berzikir saja? Apakah cukup dengan hanya meminta saja? Atau harus ada usaha, Pak? Harus ada usaha yang maksimal. Anak mau sekolah kemudian dia mau dapat ranking, apakah dia hanya berangkat sekolah lalu kemudian ngabur, tidak pernah belajar, tidak pernah kemudian mengerjakan PR, tidak pernah mengikuti aturan, atau seperti apa kalau kita ingin mencapai tujuan, ingin dapat prestasi? Tentu sekolahnya rajin, mengikuti aturan guru, PR-nya dikerjakan, serius menghafal, pasti tujuannya tercapai, dia mendapatkan prestasi. Betul? Betul, Pak? Demikian puasa. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, jika seandainya harapan itu oleh kita tidak ditopang dengan kesungguhan? Bagaimana kesungguhannya kita meraihnya? Maka untuk meraih menjadi orang yang bertakwa, berarti kita berpuasa itu harus benar-benar bukan hanya kita menahan dahaga dan lapar, tapi kita menjaga dari seluruh yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasanya yang disertai dengan keutamaan di dalamnya, insya Allah. Hadirin, yang dimaksud dengan puasa ini dalam sebuah kitab tentang asasus syam, tentang dasar-dasar syam, kita dapat melihat apa sesungguhnya yang dimaksud dengan puasa. As-saumu al-imsak. Puasa ini menahan, memelihara diri kita. Dari apa?
Anil muftirati, dari segala sesuatu yang membatalkan. Kalimatnya jamak, Pak. Sesuatu yang membatalkan, bisa membatalkan puasa kita dengan cara makan yang dohiri, bisa membatalkan pahala kita ketika kita berpuasa, memfitnah orang, menggibah orang, benci sama orang, suudzon sama orang, bahkan berniat jahat sama orang. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Mulai kemudian terbit fajar. Yang dimaksud terbit fajar bukan matahari yang keluar, tapi yang dimaksud dengan terbit fajar itu waktu masuknya subuh. Maka sebagian ulama ada yang menafsirkan dan ada yang menjabarkan bahwa mulai berpuasa itu adalah ketika adzan berkumandang. Tetapi ulama Imam Asy-Syafi'i untuk lebih waroknya dan lebih apiknya, itu minimal 5-10 menit sebelum adzan kita sudah berhenti makan dan minum. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya agar kita berhati-hati. Jangan kemudian ketika kita mengunyah sesuatu, adzan berkumandang, sudah ada di mulut kita, ditelan batal, dikeluarin sayang, digenggam aja oleh kita. Akhirnya repot deh, Pak. Lama-lama masuk juga ke perut sayang gitu, Pak. Kira-kira batal tidak, Pak? Batal tidak, Ibu? Batal. Maka berikan jeda 5 kemudian sampai 10 menit. Itu untuk afiknya. Tapi sesungguhnya adalah memang waktu subuh. Sampai kapan? Ila ghurubis samsi, sampai kemudian terbenamnya matahari, berarti masuk waktu maghrib. Apakah cukup di situ? Tidak. Ma'aniyah, disertai dengan niat. Artinya jika orang ini berpuasa lalu kemudian tidak berniat, maka sesungguhnya puasanya hari itu tidak sah menurut fikih dan pandangan Allah dan Rasulnya. Tadi malam berniat, Pak. Berniat, Ibu. Insya Allah. Ustaz, apakah bagaimana kalau seandainya kita lupa tidak berniat hari ini, tapi kemudian kita merujuk kepada Imam Malik? Ada niat yang disatu kalikan oleh kita di awal kita Ramadan. Mana menurut para ulama itu boleh. Tapi berlaku hanya di awal ketika kita malaman akan berpuasa Ramadan. Ada niatnya, Pak. Nawaitu sauma syahr Ramadana kulluhum. Niat saya berpuasa disatu kalikan 1 bulan niatnya. Maka jika kita lupa pada hari itu tidak berniat, insya Allah puasanya sah menurut pendapat dalam kitab Madahibul Arba'ah. Niatnya, Pak, malam pertama disatu kalikan. Niat alhamdulillah. Tapi jangan disengaja oleh kita. Sudah niat kemarin. Pertama kita sudah berniat, besok saya nggak niat. Jangan begitu. Ini kalau lupa. Jika seandainya kita lali. Kalau nggak lupa, baca oleh kita harusnya begitu. Nah gitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, ternyata Ramadan ini memberikan beberapa kenikmatan kepada kita. Memberikan beberapa assurance kepada kita, jaminan-jaminannya sangat indah. Jangankan sekarang yang subhanallah kita sudah berada di hari yang ke-10. Saya berkeyakinan dengan wajah-wajah yang sangat luar biasa bercahaya. Ibu-ibu juga demikian. Bahkan saya bisa mengatakan hari ini saya sedang berhadapan dengan ahli sorga. Ini wajah ahli sorga semua nih, Pak. Makanya bercahaya. Cuman nggak tahu cahaya lebih banyak dari lampu atau cahaya Bapak yang cahaya sorga. Saya nggak ngerti. Jangan-jangan terpadu dengan cahaya lampu dengan orang ahli sorga jadi lebih indah gitu kelihatannya. Alhamdulillah. Apa buktinya orang-orang yang berpuasa itu telah dijamin oleh Allah ampunannya? Yuk kita lihat dalam kitab Durratun Nasihin. Apa kalimatnya? Jangankan malam 10 hadirin, malam pertama saja yahruju minal mu'minin min danbin fi awalil lailatin kayaumin waladathu ummuhu. Malaman pertama saja orang-orang yang melaksanakan tarawih, orang-orang yang menghadap untuk persiapan Ramadan besok hari, maka Allah akan memberikan ampunan bagi orang-orang mukmin pada malaman pertama, Pak. Bagaimana ampunannya? Kayaumin waladatu ummuhu. Mereka akan dikembalikan oleh Allah, seluruh dirinya yang berdosa itu dikembalikan seperti anak yang baru lahir. Kira-kira baru lahir punya dosa, Pak? Kira-kira baru lahir punya kesalahan, Pak?
Ini yang dikembalikan oleh Allah seperti anak kecil itu dosanya dibersihkan oleh Allah, bukan sifatnya. Nanti kalau sifatnya, alhamdulillah kata Ustadz malam tadi, kita bu dikembalikan ke anak seperti anak yang masih kecil. Bapaknya datang ke ibunya, bu mau mimi. Deh, itu mah sifatnya kalau begitu. Kata ibunya, aku juga mau mimi. Dosanya dihilangin oleh Allah seperti anak yang baru lahir. Selesai cerita di situ? Tidak. Malaman kedua, wafil lailati saniyah, pada malaman kedua masih Allah memerintahkan kepada malaikat, yaghfiru lahu wali abawaihi in kana mu'minaini. Masuk di malam kedua, Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat turun kamu ke muka bumi, mintakan ampun untuk orang-orang yang berpuasa 1 hari pertama. Masuk di malam kedua dia tarawih. Apakah hanya dia, kata malaikat? Tidak. Wali abawaihi, ibu bapaknya ampuni. Yang ada yang sudah meninggal dikubur dalam keadaan disiksa oleh Allah, kalau mereka berdosa maka diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya, Apa syaratnya? In kana mu'minaini, jika mereka dua-duanya beriman. Allahu Akbar. Ternyata indah ya Pak. Ramadan hebat ya Pak ya, luar biasa ya Pak ya. Maka saya yakin duduknya kita di tempat ini dengan niat beritikaf, dengan niat kita mendapat pahala, insya Allah akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah. Semakin lama Bapak duduk di sini, semakin banyak pahalanya. Semakin lama, semakin banyak terus pahala Allah berikan. Maka insya Allah sampai kemudian nanti buka bersama di sini duduk, insya Allah Bapak pada ngabur. Siapa? Pasti tidak siap. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana orang-orang yang berpuasa Ramadan dalam kajian kitab Tanbihul Ghafilin? Syekh Al-Faqih As-Samarqandi menjelaskan dalam kajian kitabnya, Pak, di malaman pertama itu ada suatu angin namanya Rihul Maisyirah. Apa Pak? Rihul Maisyirah. Angin apa ini Pak? Angin apa? Angin yang bisa menembus dinding-dinding sorga. Angin yang bisa memasuki pintu-pintu sorga. Hingga kemudian angin itu menebak pohon-pohon yang ada di sorga. Pohon-pohon yang indah, pohon-pohon yang rindang. Kalau Bapak baca surah Al-Kahfi, subhanallah bagaimana indahnya di sorga. Pohon-pohonnya indah, rindang, penuh dengan kedamaian, kenyamanan. Nggak ada kotorannya, nggak seperti kita punya pohon dekat rumah kita pagi-pagi nyamuin, nggak perlu disapukan, itu pohon akan segar selamanya, nggak akan turun kotorannya. Indah luar biasa. Kemudian kena ke pohon itu, hingga kemudian menggerakkan daun-daun yang ada di surga itu. Ternyata Pak, di bawah pohon-pohon itu ada siapa? Ada bidadari yang sangat cantik dan jelita. Dia sedang bertiduran di sana. Hingga kemudian angin itu kena ke bidadari yang cantik tadi itu, yang jelita itu, dia terbangun. Lalu dia bertanya kepada siapa? Ya hajanu malaikatul jannah. Wahai malaikat penjaga sorga, mahadal lail. Malam apa ini wahai malaikat penjaga sorga? Apa kata Ridwan? Wahai bidadari yang sangat cantik dan jelita, hada lailatu fi syahri Ramadan. Ini malaman bulan-bulan Ramadan. Apa kata wanita itu? Alhamdulillah. Wahai malaikat, beritahukan kepada mereka, beritahukan kepada umat Muhammad, siapa mereka yang ingin meminang aku. Subhanallah. Jadi Bapak tadi malam pertama kita tuh sholat taraweh Pak, itu Bapak berlomba-lomba untuk sholat taraweh, besoknya saum, itu Bapak ingin meminang bidadari sorga. Alhamdulillah. Senang Bu Bapaknya meminang bidadari sorga? Bu senang Bu? Senang tuh Pak, senang Pak. Apalagi nanti senang, sekarang juga senang nambah Pak. Senang katanya Pak. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jangan takut Ibu. Mudah-mudahan bidadari sorga itu tiada lain dan tiada bukan adalah ibu itu sendiri yang menyambut kehadiran suaminya. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, indah luar biasa. Indah luar biasa. Allah tidak pernah akan menghilangkan pahala-pahala kehebatan kita berpuasa. Tapi berhati-hati hadirin. Jangan sampai dirusak pahala kita hanya dengan sifat dan karakter kita. Ada sifat riya kita.
Ada sifat sum'ah diri kita. Ria dan sum'ah bedanya tipis, Pak. Ria itu asal katanya diro'a, dilihat oleh orang. Kalau sum'ah sama'a, didengar orang. Jadi ada sifat dalam diri kita, kalau dilihat orang, ibadah kita cakep. Kalau kita kemudian orang mau ngomongin, ya Allah luar biasa. Kalau nggak ada dia, maka kemudian ini nggak mungkin jadi. Didengar oleh dia senang, itu sum'ah namanya. Tapi kalau orang kemudian tidak memujinya, tidak terdengar kalimat yang indah, tidak mendengar kalimat-kalimat pujian ke dalam telinganya, dia kecewa. Dan itu yang akan merusak puasa kita. Berhati-hati. Seluruh amal. Karena sungguh hadirin orang yang akan diangkat derajatnya di hadapan Allah, ibu dan bapak dijamin kita ahli surga. Tapi ingat, orang-orang yang ada di surga bisa digelincirkan oleh Allah kembali ke neraka, bisa digelincirkan mereka ke dalam kenistaan jika seandainya tidak hati-hati. Jangankan kita, Pak. Jangan kita, Pak. Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa pertama kali dalam Al-Quran berada di mana, Pak? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu ayat panjang. Ketika itu Adam dan Hawa berada di mana, Pak? Berada di surga. Digelincirkan oleh siapa? Digelincirkan oleh syaitan. Ketika Allah mengatakan fala taqrabu hadhihi sajarah, janganlah kau mendekati pohon itu, digelincirkan oleh syaitan di dalam surga itu, sehingga Allah menurunkannya ke muka bumi. Wallahu a'lam, apakah itu merupakan sebuah plan Allah, apakah sebuah mekanisme Allah adanya kita. Kalau seandainya Adam nggak diturunkan ke muka bumi dengan Hawa, kira-kira Pak Haji ada nggak, Pak Haji? Kira-kira Ustadz Yayan ada nggak? Kira-kira saya ada nggak, Pak? Tidak ada. Itu semua skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata kuncinya bahwa ternyata sosok Nabi pun bisa dirusak oleh syaitan, apalagi kita. Jaga bersama-sama. Karena pahalanya banyak, hadirin. Jangankan kita udah masuk tadi, kita malaman saja begitu luar biasa. Bahkan belum masuk pun dalam sebuah hadis, man pariyabiduli Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Kita senang, bahagia masuk bulan Ramadan saja, haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Bersenang tuh, Pak. Berbahagia tuh, Pak. Udah puasanya belum? Belum. Bersenang tuh, Pak. Subhanallah. Malamnya kemudian kita sholat taraweh. Apa hadisnya? Man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min damai. Siapa saja mereka yang koma berdiri, artinya dia melaksanakan sholat taraweh di malam itu. Imanan karena keimanannya, wahtisaban mereka mengharap-harap, menginginkan penuh sebuah perhitungan untuk mendapatkan kebaikan. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, baik yang dulu maupun yang akan datang. Karena santri, mohon diperhatikan. Ada kalimat ma, Pak. Dalam kitab Nahwu, kalimat ma ini suatu perkara yang tidak ada batasnya dan tak terhingga. Jadi Allah akan mengampuni dosa orang-orang itu, perkara dosa mana saja. Apakah dosa kita kepada istri kita? Apakah dosa kita kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, atau kepada handetolan kita? Semua dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah kalau mereka melaksanakan tarawih di malam hari dengan keimanan dan mengharap ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak pernah dosa nggak, Pak, istri, Pak? Bu, pernah dosa ke suami, Bu? Halo, Bu? Bu? Pernah. Suami pernah dosa sama istri? Gak pernah saya, Pak. Gak pernah sekali mungkin ya. Karena buktinya ketika gajinya 4 juta dikasih sama istri, tapi yang 200-nya diumpetin di sini. Kata bapak, alhamdulillah istri senang menerimanya sampai sujud syukur. Alhamdulillah istri saya senang dikasih 4 juta, pada 200 ribunya saya umpetin di sini. Kira-kira dosa kagak, Pak? Istrinya pun ikut-ikutan, Pak. Belanja hari ini 100 habis yang dikasih oleh bapak. Terus untuk hari ini tidak ada. Padahal 30 ribu diimpitin di balik utangnya. Dosa kagak? Dosa. Kira-kira perkara gitu kalau Allah tidak mengampuni akan menjadi masalah gak ada di hadapan Allah, Pak. Akan menjadi perhitungannya oleh Allah, Pak. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalimat yarah itu seperti ini nih, Pak. Lapak tangan, iyaroh, diperlihatkan, nampak jelas.
Seluruh makhluk akan melihat, bukan hanya manusia, malaikat akan melihat, jin akan melihat, termasuk makhluk-makhluk akan melihat bahwa kita pernah berbuat kesalahan. Maka dalam berdoa saya berikan ajaran kepada Bapak. Dalam berdoa bukan hanya kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Dalam sebuah kajian Adhkarun Nawawi, jika kita meminta ampun kepada Allah hanya ampunan saja, insya Allah diampuni, Pak. Tapi Bapak akan dikagetkan nanti ketika Bapak yang membahas hari kebangkitan masuk dia mau masar, akan dikagetkan ketika berjalan bertemu dengan dosa kita. Dosa menghalanginya. Ya Allah, ini dosa dulu saya pernah memukul orang. Ya Allah, pernah meminta orang. Ya Allah. Dan dia akan datang kepada kita untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi ketika kita kaget, ketika kita shock, dosa tadi hilang begitu saja. Tapi shock dulu kita, Pak. Kenapa? Karena kita hanya minta diampuni. Harusnya gimana, Ustaz? Minta 3. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Hapuslah ya Allah dosa saya. Tutuplah ya Allah dosa saya. Ingat, Pak, 1, ampunilah dosa saya. Terus, masa lupa, Pak? Hapuslah dosa saya. Terus, tutuplah dosa saya. Dihapus, ditutup, gak didampakkan lagi. Tapi kalau kita hanya minta ampun saja, Allah akan tampakkan. Cuman ketika kita shock, hilang lagi, tidak ada, karena sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau kemudian kita ditutup, dihapus, tidak diperlihatkan oleh Allah, bablas saja kita. Alhamdulillah. Subhanallah. Dikit lagi, Pak. Lalu kemudian di malam hari kita sudah. Pagi harinya kita sahur, tidak kurang diberikan juga kemuliaan oleh Allah kepada kita. Apa kata Rasul? Tasyaharu fa inna suhuri barokatin. Makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nggih, Pak? Tahu keberkahan? Apa berkah? Berkah itu kata para ulama, sebagian ulama mengatakan berkah itu ziyadatul khair. Apa kata Pak? Berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Bapak punya duit, lalu duit itu Bapak manfaatkan, digunakan kepada jalan yang bagus, istri sehat, anak soleh, dan duit itu tetap ada dalam diri kita dan tidak banyak keluar. Itu ziyadatul khair. Sebaliknya kalau kita tidak berkah, duit pendapatan 1 hari 10 juta, 1 bulan 10 juta, kemudian ketika 10 juta, motornya kemudian kena mesinnya, harus 2 juta di mesinnya karena turun mesin. Istrinya masuk rumah sakit, habis 5 juta, anaknya juga kecelakaan, habis 5 juta, lalu kemudian obat dan sebagainya, habis 5 juta, harus dapatnya 10 juta, pengeluarannya 17 juta. Kira-kira rugi untung, Pak? Rugi untung? Itulah makna tidak berkah. Maka hidup itu harus berkah, Pak. Tidak perlu minta, ya Allah, kayakanlah hartaku, ya Allah, banyakkanlah hartaku, ya Allah. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki yang halal kepadaku serta berkah. Coba, Pak. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang halal, baik dan berkah. Itu doanya. Jangan hanya minta banyak rezeki yang halal, yang thayyibah, tapi tidak berkah. Itu akibatnya. Pertanyaannya, bagaimana supaya berkah, Ustaz? Gampang. Yang kita dapatkan, sodakohkan ke masjid, sodakohkan kepada para kiai, sodakohkan kepada tim piatu, sodakohkan kepada para pendakwah, sodakohkan kepada orang yang membutuhkan. Sebagian nggak usah dihabisin, Pak, nggak usah dihabisin. Insya Allah harta yang kita dapatkan akan lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Sebagian ulama yang dimaksud dengan berkah itu adalah ziyadatul hasanatu fid dunya wal akhirah. Bertambahnya kebaikan dunia dan akhirat. Sebagian ulama mengatakan al-barakatu ziyadatul rahman. Sebagian ulama mengatakan berkah itu adalah ziyadatul a'malus salih. Banyak tuh mana berkah. Tapi kata intinya, orang-orang yang telah diberkahi oleh Allah dengan rezekinya, hidupnya nyaman, tentang anaknya sehat, anaknya soleh, istrinya sehat, istrinya anteng, suaminya bekerjanya pun aman, kedudukannya semakin naik, terhormat di hadapan masyarakat, dan hidupnya benar-benar dalam keadaan yang sangat nyaman. Itulah berkah dalam kehidupannya. Insya
Maka saum Ramadan diawali dengan sahur itu bukan hanya berkah mendapatkan pahala di hadapan Allah, tapi insya Allah siangnya pun tidak akan terlalu berat karena kita sahur. Alhamdulillah. Masuk di siang harinya sebagai penutup. Pasti di antara kita nggak ada bohong. Orang yang sedang berpuasa mulutnya kira-kira wangi atau wangi, Pak? Wangi. Malam harinya makan jengkol, istrinya makan pete. Jam 12 siang ketemu suaminya makan jengkol, istrinya makan pete malam harinya. Bertemu mulutnya dibuka. Wow. Kira-kira suami dan istri berhadapan mulutnya dibuka, pingsan atau seneng? Seneng. Yang satu bau jengkol, yang satu bau pete. Insya Allah bau. Tapi apa kata Allah? Pamisoimi atyabu indallahi mirihil miski. Wallahi demi Allah, Allah menggambarkan bau mulutnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan jauh lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka makruh hukumnya jika sudah duhur kita berwudu lalu kumur-kumur. Makruh hukumnya. Awas Pak, saya ajarkan. Siang nggak perlu kumur-kumur. Dan kumur-kumur bukan wajib punya wudu, itu sunnah. Wajib wudu ba'idakum temila sholati pagsilu wujuhakum wa aidakum ila marafiki wa amsahu birusikum wa arjulakum ila kabain. Itu wajibnya untuk berwudu. Paham Pak? Wajah dua talangan, rambut, kemudian tadi kaki dua-duanya. Tadi kumur-kumur, lalu kemudian menghirup air ke hidung, telinga, itu sunnah hukumnya. Jangan sampai kita ngejar sunnah tapi kemudian pahala puasa kita berkurang. Kira-kira rugi atau untung? Rugi atau untung? Rugi. Maka nggak perlu, biarkan bau mulut kita, nggak perlu digosok-gosok. Karena Rasul menyampaikan tadi, Allah senang baunya mulut orang yang berpuasa. Tapi ketika sudah berbuka, tentu saja kita bersegera untuk gosok gigi. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Dan mudah-mudahan kita dapat mengejar pahala-pahala puasa sampai nanti akhir Ramadan. Utamakan sebagaimana harapan kita bahwa sorga rindu kepada 4 kelompok. Al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafar. Salah satunya talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Sudah berapa juz Pak sekarang kira-kira? Alhamdulillah 25. Ada yang sudah khotam? Insya Allah ada. Ada yang sudah dapat 5 juz? Pasti sudah, insya Allah. Satu huruf Allah berikan 1 pahala dikali 10 kebaikan. Subhanallah. Kalau seandainya kita 1 juz saja surah Al-Baqarah kelar, kira-kira berapa huruf Pak? Kita nggak menghitungnya, tapi hitungan itu bisa sampai triliunan pahala yang didapatkan dari Allah. 1 juz saja yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan istiqomah mulajamah untuk membaca Quran. Amal-amalnya terus ditingkatkan, sodakohnya ditingkatkan, karena setiap sodakoh 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai sab'imiati dhibin, 1000 yang tak keluarkan akan menjadi 7000 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.